Oke, kembali lagi di forum Timnas. Dan Shin Tae-yong sudah memanggil 25 nama pemain Timnas Indonesia yang akan bertanding nanti 12 dan 17 Oktober di kualifikasi Piala Dunia menghadapi Brunei Darussalam. 2 kali main di GBK lalu main di Brunei. Ya, sebelumnya kita mau sempat main di Palembang, tetapi ada akibat bencana atau musibah kebakaran hutan yang menyebabkan asapnya itu bisa saja mengganggu aktivitas nanti Timnas Indonesia dan berlangsungnya laga kualifikasi, maka dari itu dipindah ke GBK. Nah, dari 25 nama yang kalian nanti bisa lihat, gua akan tampilkan, mayoritas itu diisi pemain muda atau pemain dengan usia prime 25, 26, 27. Itu banyak sekali. Pemain senior 30 tahun itu cuman kalau nggak salah 2, Jordi Amat sama Klok 30 dan 31. Sandy Walsh 29. Tapi sisanya prime semua, 28, 27. Bahkan di pemain muda itu banyak, Marcelino, Arkan, Hernando, Rido, bahkan si Bagot itu pemain-pemain muda semua. Ya. Dan tidak ada nama Lily Pali mungkin menghadirkan kontroversi ya. Karena Lily Pali ini menurut gue one of the best player di Liga 1 sampai saat ini. Setiap laganya dia punya kontribusi yang luar biasa untuk Borneo, maka dari itu Borneo ada di peringkat 1. Sementara itu bukan serta-merta tidak ada kontribusi dari seorang Lily Pali. Ya. Tapi gue coba untuk memahami kenapa Lily Pali ini tidak dipanggil. Kalau kita lihat umur squad yang dipanggil STY ini, yang seperti tadi gue bilang, relatif muda. Dan mungkin untuk pemain senior yang dipanggil itu hanya yang benar-benar mungkin tidak ada nih pemain muda sekarang yang belum mencapai atau setipe dengan permainan dari senior ini, Jordi Amat atau Klok. Karena Ivar Jenner kan nggak bisa dipanggil karena cedera. Bisa jadi berbeda nanti kalau Ivar Jenner bisa dipanggil. Ya itu kita nggak tahu lagi siapa yang akan tergantikan oleh Ivar Jenner. Tapi untuk kualifikasi ini, karena lawannya pun menurut gue tidak terlalu kuat atau bisa dikatakan di bawah kita levelnya, yaitu Brunei. Ya, squad yang dipanggil oleh ST ini ya sudah lebih dari cukup. Dalam arti kehadiran atau tidak kehadiran Lily Pali pun gue rasa tidak akan terlalu berdampak luar biasa. Yang gue tunggu adalah nanti ketika di Piala Asia ya, apakah Lily Pali benar-benar tidak dipanggil atau tidak. Mungkin alasan lainnya selain tadi regenerasi, alasan lainnya mungkin tidak cocok secara strategi. Mungkin ini kita cuma bisa menduga-duga. Kembali keputusannya itu ada di STY, dia yang punya hak ya untuk bisa memanggil pemain, dan itu semua kemauan dia, pemain-pemain yang dipanggil. Dan ya gue rasa nama-nama yang sudah cukup familiar, gak ada nama-nama yang mengejutkan juga, nama-nama yang praktis sudah pernah dipanggil semua oleh STY. Di depan pun tidak banyak perubahan. Dendi Sananta tetap dipanggil dan di Egy yang mendapatkan kesempatan lagi main di timnas senior. Egy kemarin di Asian Games pun gak kelihatan sama sekali. Dia harus membuktikan karena pesaingnya itu gak mudah, terutama di lini sayap. Pada Witan, ada Rafael Strike ya, Dendi juga bisa main di situ, ada Yakob, ada Yance pun bisa main di sayap. Jadi secara persaingan ini tidak mudah bagi seorang Egy ya nantinya untuk di timnas. Dia harus membuktikan, dia harus perform. Nggak bisa mengandalkan hanya penampilan dia di liga. Di klub dengan di timnas is different cake. It's different cake dengan strategi yang berbeda, pressure yang berbeda, dan ya tekanan yang berbeda, kualitas yang berbeda. Karena kita berbicara ini sudah level, kalau kualifikasi Piala Dunia nanti akan lawan tim-tim di Asia lain. Di Piala Asia kita lawan Jepang di grup. Ini levelnya sudah bukan Liga 1 lagi, tapi levelnya sudah internasional. Nah, ini yang harus dipahami oleh beberapa pemain ya, bukan hanya Egy, tapi beberapa pemain juga, bahwa mereka harus sekarang di timnas ini kompetisinya sangat kuat menurut gue. Tidak ada satu pemain yang merasa di zona nyaman, karena itu bisa sekali digeser. Dan pemain-pemain yang dipanggil timnas bukan hanya sekedar bagus secara kualitas, tapi mereka mengerti
harus mengerti, harus paham sistem yang dibangun oleh STY, gaya permainan yang diinginkan oleh STY. Kenapa Kambuaya itu dipanggil terus? Padahal kita fair to fair bahwa Kambuaya di beberapa tahun terakhir, 1 tahun terakhir di timnas nggak sebagus di awal-awal, ya kan? Kita setuju lah soal itu. Dan di klub pun apakah dia begitu spektakuler di Dewa? Nggak begitu juga. Tapi kenapa dia dipanggil untuk timnas ini? Karena menurut gue dia ini sudah paham apa yang diinginkan oleh STY. Dan STY pun butuh pemain seperti ini yang sudah paham sistemnya STY itu seperti apa. Sudah paham STY itu mau main seperti apa, pemain seperti apa yang diinginkan oleh STY. Nah, Kambuaya ini sudah paham. Maka dari itu dia tetap dipanggil. Hampir selalu dipanggil dan hampir selalu dimainkan. Nah, kemungkinan dia akan dimainkan lagi. Dan gua rasa untuk kualifikasi Piala Dunia ini tidak usah kita terlalu glorifikasi atau gimana, karena ini menurut gue lawannya tidak sulit. Brunei Darussalam itu dibantai 10-0 sama Vietnam ya kalau nggak salah di friendly match kemarin. Jadi ini bukan tim yang kuat, tapi kita harus lolos. Kita harus memanfaatkan, kalau nggak salah main di Indonesia dulu, kita kalau bisa bantai dulu ya, sehingga kita ke sana ya lebih bisa rotasi pemain. Karena menurutku ini bukan hanya sekedar menang kalah, tapi lebih dari itu. Kalau kita lawan Brunei, kita harus bisa memanfaatkan setiap game. Dengan apa? Dengan rotasi. Supaya STY juga bisa lihat nih kedalaman skuadnya seperti apa. Apakah pemain-pemain yang dipanggil sekarang semuanya itu bisa menjalankan strategi dari STY, atau nanti ada yang perlu diganti lagi. Nah, ini penting ya, bukan hanya meraih kemenangan, karena kalau menurut gue meraih kemenangan itu sudah hampir 99%. Cuman lebih dari itu, apakah dua laga ini benar-benar bisa dimanfaatkan dengan baik oleh STY, bukan hanya untuk meraih kemenangan, tapi untuk bisa menguji seberapa kedalaman skuad yang dimiliki oleh timnas senior. Ya, kedalaman skuad dan juga bagaimana sistem itu bisa dijalankan oleh semua pemain yang dipanggil, 25 pemain kalau perlu. Nah, itu dengan cara apa? Dengan cara rotasi. Mungkin kiper nggak main semua, tapi untuk pemain menurut gue layak semuanya dicoba. Misalkan kita sudah unggul 3-4-0 di lawan Brunei nanti, di babak kedua bisalah ganti 5 pemain. Gue nggak tahu batasan ganti pemain berapa, cuman bisalah rotasi. Di pertemuan kedua ganti dengan skuad yang berbeda. Kita lihat bagaimana kedalaman dan juga pemahaman terhadap strategi terhadap semua pemain di timnas, bukan hanya 11 pemain starter yang selalu dimainkan. Ini jauh lebih penting dibandingkan kita melihat hasil, karena kualifikasi ini kembali lagi lawannya Brunei, dan fokusnya utama tetap nanti kita lihat Piala Asia. Nah, untuk Piala Asia ini kan kita harus bangun pondasi. STY sudah bangun pondasi itu, sudah ada beberapa pemain yang gua rasa sudah menjadi pondasi tersebut ya. Sudah menjadi tulang punggung dari timnas, tinggal pemain-pemain lain bisa menyesuaikan atau tidak, dan itu yang dicari sekarang. Ya, ini masih menuju Piala Asia, masih banyak waktu, masih banyak untuk eksperimen, itu jauh lebih penting. Dan gue yakin STY paham akan hal itu dan dia akan melakukan hal itu. Oke, jadi segitu dulu video kali ini. Kita akan lihat nanti 12 Oktober dan 17 Oktober bagaimana timnas kita akan menghadapi Brunei Darussalam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Salam sepak bola Indonesia.